pagi ya pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Duna atau orang sering sebut bilang Pak Kadek. Saya bergerak di bidang usaha perlelean ya, memulai dari pembibitan atau pembikinan kolam ya, khusus kolam terpal bulat. Terus kedua pemijahan, terus ketiga supplier pakan, agen pakan ya, untuk pakan apung lele. Terus selanjutnya adalah hasil panen. Jadi setiap pengusaha setiap petani lele apabila melakukan pembelian terhadap bibit, pakan dan lain-lain terkait dengan lele itu, hasil panen kita jamin untuk kita beli sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, alamat usaha kami ada di daerah Kesiman, tepatnya di Jalan Sedap Malam ya, Gang Dahlia nomor 5 ya. Jadi Banjar Kebon Koriklon. Atau bagi yang biar nggak bingung, silahkan searching di Google Map Lele Bali Sedap Malam ya. Jadi itu oke. Awal mula usaha ini saya rintis ya, sama seperti teman-teman petani ikan semua ya, ternak ikan semua. Saya mulai dari budidaya ikan lele yang dimulai dengan 10 kolam dengan sistem kolam bulat ya, yang diameter 3. Nah, di situ saya penebaran sekitar 20.000 bibit. Dalam penebaran itu kita tidak mengalami masalah pertama kan, begitu besar. Nah, ini muncul menjadi masalah pada saat ikan itu kita siap jual, ternyata mengalami kesulitan mencari pembeli. Nah itu ya, mungkin karena kita baru atau apa. Nah di situ muncul niatan saya, kenapa begitu banyak kebutuhan lele di Bali, tapi begitu kita panen ya kan, ternyata agak sulit dijual, pemasaran lele itu kurang. Nah, kedua mungkin karena lokasi kita belum diketahui oleh para pemain-pemain lele ya. Nah yang ketiga ini mungkin kita kurang membuat semacam ya kemitraan dengan dari kita petani. Tentunya kita perlu seorang pemanen. Nah, dari pemanen nanti akan dilarikan ke pengumpul karena jumlahnya panenan cukup banyak ya. Tapi kalau panenan sedikit-sedikit mungkin langsung ke pasar juga nggak masalah. Tapi yang terpenting daripada budidaya itu adalah kontinuitas daripada penyediaan produk. Dalam artian ini ikan ya, ikan yang siap untuk dikonsumsi. Nah, berawal dari itu, kesulitan daripada pemasaran itu. Nah, saya mungkin agak sedikit rasa ingin tahu itu memang cukup tinggi ya. Akhirnya saya belajar, saya melihat, saya belajar dan saya terjun langsung minta bantuan melihat kondisi seperti apa sih pasar lele ini di bawah dari petani. Nah dari itu saya mencoba, berawal dari lele yang saya hasilkan itu, saya coba menghubungi pengepul ya, pengepul. Jadi di situ saya bilang kondisi seperti itu, dan ada beberapa teman-teman yang memang waktu itu ikut memelihara lele. Nah saya akui itu bahwa itu ikan saya gitu loh. Nah, dari situ kita coba masuk ke pengepul, diterima ya kan. Artinya apa? Kita sudah melalui satu langkah. Oh, pasar lele itu seperti ini ya kan. Tapi pengepul hampir jarang mau turun ke petani untuk melakukan. Pasti ada perantara pemanen atau pengumpul istilahnya. Jadi dari pemanen, dari petani, pengumpul, pengepul gitu. Nah disitulah awal mulanya saya terjun di dunia lele ini, karena saya lihat juga searching lihat di Facebook, di komunitas-komunitas itu cukup banyak lele-lele yang mungkin dengan kondisi tanda petik panen raya itu sulit terjual. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambah petani-petani saya itu ya syukur sampai sekarang Asengkara petani kemitraan saya itu hampir tidak kesulitan jual lele. Walaupun dalam panen raya itu
memang timing waktu panennya agak mundur sedikit. Karena apa? Kebanyakan. Sementara kolam stok kita hanya bisa menampung hampir 5 ton. Nah, pada saat panen raya itu bisa melebihi 5 ton. Nah itu karena apa? Ya suplai ikan dari berbagai daerah juga masuk, ya kan? Ya kita juga tidak menyalahkan. Ya, dalam artian ya kita harus bisa kompetitif juga dengan pesaing-pesaing itu. Nah itu mungkin awalnya sehingga bergelut di dunia pemanenan. Seiring waktu berjalan, begitu banyak petani, kayak kebutuhan bibit ini cukup banyak, ya kan? Nah dari itu saya membuat kolam pemijahan yang lokasinya di Kudri, Singopadu Tengah, ya pas di belakang kantor perbekal Singopadu Tengah. Itu kita ada yang sudah siap untuk di kolamnya, jumlah kolam yang siap untuk membuat pemijahan itu sudah 16 kolam. Sementara lagi kita buat tambah lagi sekitar 7 kolam, total nanti 23 kolam situ. Ya, nanti di Kudri ada di situ. Sama kalau ingin melihat situ ada lele Bali Kudri. Nah, kita pakai daerahnya, gitu loh, ada ke daerah yang terakhir. Nah, dan secara umum saya mungkin marketing nggak terlalu banyak karena petani-petani binaan cukup banyak yang akan kita lempar bibit-bibit yang kita hasilkan. Nah setelah bibit jalan, ya meramal lagi mungkin sekitar hampir 2 tahunan itu main di bibit, dan pada awal tahun 2001 ini kita sudah main di pakan. 2021. Awal 2021 kemarin ya, awal 2021 ini kita main di pakan, ya syukur sudah hampir atau bukan hampir semua petani binaan kita menggunakan pakan yang kita datangkan dari pabrik. Nah dalam pola kemitraan ya, kemitraan mandiri, kalau menurut saya ini kemitraan mandiri ya. Ya kalau mungkin kerennya itu dulu inti plasmanya lah gitu ya, walaupun masih modal sendiri, beda dengan inti plasma yang besar-besar, dimodalin dulu oleh intinya, nanti hasilnya. Nah kita juga masih UMKM ya, ya minimal kita bisa membantu hasil daripada petani ini. Nah kemitraan ini ya ini secara tertulis memang nggak ada, tapi secara keseharian kita lakukan itu. Pertama, bagi yang berminat untuk memelihara lele ya, itu minimal harus sudah punya kolam. Kalaupun belum punya kolam dan berminat untuk budidaya lele, itu bisa membeli kolam, dan saran saya sih kolam bulat aja cukup karena dia sifatnya knockdown ya, knockdown. Jadi kalaupun dipindah-pindah juga nggak akan rusak. Terus kedua, sistem maintenance ikan juga gampang di dalam kolam itu ya. Terus volume air juga nggak terlalu banyak karena dia bulat gitu ya, tidak ada pojok-pojokannya dia. Nah itu. Nah syarat kemitraan itu satu udah memiliki kolam ya, kedua karena kita juga melakukan pemijahan bibit ya, pemijahan, jadi bibit beli di kita dengan harga sama seperti di luar ya. Kita nggak baru kemitraan kita naikin, enggak, berapa harga pasaran di luar kita sama seperti itu. Terus selanjutnya dalam hal pemeliharaan itu butuh pakan. Nah kita butuh kita juga menyediakan penjualan pakan ya, dari pakan starter sampai pakan panen gitu. Nah yang ketiga, dari pemeliharaan itu kita akan, apabila sudah siap sesuai dengan kebutuhan konsumsi, kita akan lakukan panen terhadap ikan yang dipelihara. Nah dalam hal pemeliharaan yang berlangsung dari awal sampai akhir ini, kita akan mendampingi dalam artian mungkin sekali waktu kita kunjungi, terus atau mungkin kita akan media WhatsApp. Jumlah minimal penebaran, karena apa? Sekali berangkat kita manen itu kalau bisa minimal dapat 300 kilo lah. Jadi dengan asumsi kalau mungkin bisa yang sarankan setiap petani itu memiliki minimal 8 kolam untuk diameter 3 atau 8 kolam ukuran 3x4 gitu. Kalau mau kolam kotak ya.
Kalau potensi lele di Bali memang cukup besar ya. Besar. Kalau dulu sebelum Covid mungkin di atas 12 ton sehari untuk Bali. Ya memang penyebarannya paling banyak itu adalah di Kodia, Badung, Tabanan, Gianyar, itu yang paling banyak ya. Nah, jadi tapi dengan kondisi Covid ini paling nggak terlalu signifikan juga, mungkin antara 8 sampai 10 ton masih rasa serap untuk Bali. Pemeliharaan lele itu rata-rata kalau dengan mengikuti ketentuan pemberian pakan yang baik, mengikuti ketentuan penyutiran yang baik, ya kan, dan memiliki kualitas air yang bagus atau kecukupan air yang bagus, itu rata-rata 2,5 sampai 3 bulan sudah mulai panen. Ya poinnya satu, pasti semangat dulu, ya kan. Terus ambil bisnis yang sesuai dengan kesenangan kita juga. Tapi kalau orang nggak punya kesenangan ya lebih bagus jadi pegawai, ya kan. Kalau bisnis harus ada faktor, walaupun kita ada pepatah bilang capek kita kalau kita lakukan dengan happy, sesuai dengan kesenangan kita, itu nggak akan terasa capek gitu loh. Walaupun secapek-capek apapun kita gitu. Kalau saya pribadi prinsipnya seperti itu. Nah, satu semangat, kedua tekun, yang ketiga ini pantang menyerah, ini jarang yang ada. Gagal sekali, yang kedua itu harus sebagai pelajaran. Oh apa, kenapa gagal? Nah ini perlu partner juga. Nah di sini karena kita memikirkan sendiri kegagalan kita, pasti nggak ada masukan input dari luar yang mungkin belum kita lakukan dengan baik. Jangan menyerah dulu dah, karena kalau saya lihat cukup banyak pembudidaya lele itu berkesinambungan kok hidupnya, ya. Karena melihara lele itu mungkin secara dihitung secara kolam mungkin nggak terlalu banyak, tapi secara volume kumulatifnya akan lebih banyak. Makanya dia harus hitung-hitungannya kumulatif, volume, ya. Jadi seperti itu. Karena melihara kolam 6 sama juga payahnya seperti memelihara kolam 10 sampai 14 kolam gitu loh. Maintenance juga ngasih makan setiap hari. Gitu, kalau khusus indukan saya itu sangkuriang dan piton. Karena apa? Sangkuriang piton itu memiliki tekstur tubuh ikan yang panjang, yang memang itu yang digemari oleh sebagian besar daripada pengumpul lele yang ada di Bali atau lalapan di Bali. Kalau strategi marketing sih sebenarnya kalau untuk di dunia lele itu karena saya udah masuk ke sektor pengirim pengepul, ya. Nah, jadi pengepul ini yang nanti memasarkan kepada lalapan-lalapan. Nah itu yang penting, strategi kita itu adalah sebenarnya komitmen terhadap pengepul, ya, bahwa ikan yang kita siapkan selalu continue. Nah itu yang membuat bahwa strategi pemasaran itu adalah kita continue punya ikan untuk supply. Itu aja kuncinya. Di Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar itu ada pengepul ada. Ada juga. Ada. Itu Tapi yang terbesar adalah Denpasar Badung. Karena ini Denpasar Badung ini pun merambah ke Gianyar juga ada, ke Badung Selatan banyak itu. Tabanan ada. Berarti itu satu, air, kecukupan air, kualitas air. Kualitas air itu terkait dengan pH. Terus dua, mungkin airnya tidak merupakan air kali yang sudah tercemar. Walaupun banyak air tapi tercemar nggak bagus, karena dia akan memunculkan parasit. Semangat daripada petani ini untuk melakukan penyortiran ikan. Jadi kalau ikan lele ditebar tanpa disortir itu bisa berkurang karena kanibal. Terus kedua, pakan akan boros karena besar ikan nggak merata. Yang besar aja dapat makan banyak, gitu loh. Maka kalau menurut saya itu ada 3 ini: air, pakan, sortir. Pan bagi saya sih sebenarnya ya, karena dengan kondisi COVID ini, jujur, pembudidaya lele itu berkembang. Saya juga prihatin juga pada
para pembudidaya yang pada saat kita di Bali Panen Raya, di luar Panen Raya, ya memang karena selisih harga ini sulit terjual. Dari tahun ke tahun itu masalahnya, Pak. Bali panen, luar Bali panen, sudah numplak. Kontrolnya ya. Ya, kontrol itu. Tapi bagi petani kita sih terpanen semua, gitu. Walaupun ikannya ya seperti tadi saya bilang ada 4-5 ton di kolam, tapi karena kita punya pengumpul-pengumpul yang loyal juga, karena pada saat ikan langka pun ada, kita berusaha untuk tetap mensuplai, ya kita masih bisa jalan.